Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Di sini kita kembali lagi belajar bersama saya, Bapak Aris Romadhoni Arman, wali kelas 4. Untuk materi kali ini kita sudah masuk di tema yang kedua dengan judul selalu berhemat energi. Nah, di sini apa saja yang kita akan pelajari tentang energi, disimak baik-baik ya. Untuk subtema yang pertama adalah sumber energi. Jadi, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, matahari adalah sumber energi terbesar yang ada di bumi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Jadi, energi dihasilkan oleh sumber energi. Jadi, bayangkan ketika malam hari, ketika tidak ada matahari, maka akan terasa gelap gulita, sedangkan di siang hari, ketika jam 12 siang, saat terik-teriknya pasti akan sangat terasa panas oleh sinar matahari. Nah, di sini sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Sekaligus, matahari merupakan sumber energi panas dan cahaya. Jadi, diingat kembali, matahari adalah sumber energi yang terbesar yang ada di bumi, sekaligus sumber energi panas dan cahaya. Nah, ini adalah contoh manfaat matahari sebagai sumber energi. Ini ada beberapa contoh ya. Di sini yang pertama, panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Nanti adalah proses terjadinya hujan. Yang kedua, panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Jadi, di sini bisa sebagai proses fotosintesa pada daun. Nah, ini adalah contoh manfaat matahari. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Kalau di rumah tuh anak-anak semua kan untuk mengeringkan baju. Kalau orang tua anak-anak semua kalau lagi panen padi itu untuk mengeringkan padi. Nah, cahaya matahari menerangi permukaan bumi. Yang selanjutnya, cahaya matahari dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis. Jadi, proses fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan untuk menghasilkan buah. Nah, ini salah satu manfaat energi panas atau matahari adalah cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Ini merupakan contoh panel surya yang energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Nah, ini contoh panel suryanya. Ini menangkap sinar matahari untuk dijadikan listrik. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama. Nah, minyak bumi. Jadi minyak bumi ini adalah termasuk sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi. Nah, diperoleh melalui proses penambangan, persediaannya sangat terbatas, harus digunakan secara tepat dan hemat. Nah, ini merupakan contoh eh, hasil dari minyak bumi. Di sini, ini contoh penambangan minyak bumi, dan di sini adalah penyaluran distribusi dari hasil minyak bumi berupa eh, bahan bakar minyak. Sebelum minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar, minyak bumi diolah menjadi bensin, solar, dan minyak tanah. Nah, dari pengolahan hasil minyak bumi diperoleh beberapa sisa hasil pengolahan. Jadi, sisa hasil pengolahan minyak bumi berupa parafin, plastik, dan aspal. Di sini ada aspal, ini untuk mengaspal jalan agar jalan itu mudah dilalui untuk kegiatan masyarakat.
Nah, di sini kita juga harus berpikir, peta pikiran. Jadi paling atas minyak bumi. Ini minyak bumi, asal minyak bumi. Yang kedua, cara memperoleh minyak bumi. Yang ketiga, hasil olahan minyak bumi. Jadi hasil olahan minyak bumi ini ada bahan bakar, ada parafin, ada plastik, dan ada aspal. Nah, ini manfaat jagung ya. Pem- pem- Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, tanaman jagung itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kalau minyak bumi tadi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kalau jagung dapat diperbarui, kalau minyak bumi tidak dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Selanjutnya, jagung dimanfaatkan sebagai makanan pokok pengganti nasi. Jadi ada beberapa daerah yang menggunakan jagung ini sebagai pengganti nasi. Ada juga di salah satu daerah di Wonogiri, Jawa Tengah, pengganti nasinya adalah nasi tiwul. Tiwul itu terbuat dari singkong. Dan jagung juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Ya, mungkin itu pembelajaran pada hari ini di pembelajaran satu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.